Awal November 2021 terjadi perselisihan serius antara penggugat dan tergugat di dalam kamar mereka yang berada di rumah orang tua tergugat. Kita sementara tinggal di rumah orang tuaku aja ya, bagian di sini enak. Enggak, aku gak mau tinggal di rumah orang tua kamu. Aku mau kita tinggal di rumah sendiri, berdua bersama anak-anak. Lagian ibu nggak mau kita pindah dari sini. Kamu harusnya berusaha dong cari cara supaya kita bisa punya rumah sendiri. Mana enak kita terus-terusan tinggal di sini. Tapi aku nggak mau pisah dari ibu. Kamu enak ngomongnya begitu. Kamu nggak tahu rasanya jadi aku. Ibu selalu ikut campur urusan rumah tangga kita, selalu menyalahkan aku. Kamu ya dasar istri untung. Sekarang kita sementara tinggal di rumah orang tuaku dulu ya, sambil pelan-pelan cari kontrakan baru untuk kita tinggali. Gimana sih kamu? Udah 1 bulan loh kamu gak cari-cari rumah. Kalau gini terus lebih baik aku tinggal di rumah orang tuaku saja. Kamu nggak bisa pergi dari rumah ini dengan semudah itu. Kalau mau pergi sendiri aja silahkan, jangan harap kamu bisa bawa anakku. Aku ibunya, anak ini butuh ASI dan bukan ibu ya. Kalau abang dan ibu masih kekeh, biarlah hukum yang berbicara. Karena merasa tidak dihargai, tidak didengarkan, dan tidak diperlakukan dengan baik secara emosional maupun psikologis, penggugat pun memutuskan untuk meninggalkan rumah tergugat. Penggugat pergi sambil membawa pakaian dan perlengkapan pribadinya. Sejak saat itu, rumah tangga mereka benar-benar terpisah dan tidak pernah ada lagi niat baik dari tergugat untuk memperbaiki hubungan maupun mencari tempat tinggal mandiri seperti yang diharapkan penggugat. Sebelum itu Aziza perusahaan silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin berkonsultasi tentang permasalahan rumah tangga saya. Baiklah, sekarang dulu diceritakan permasalahannya. Selamat siang, saya ingin mengajukan gugatan dari ini. Ya, untuk maaf, untuk sekarang kita tidak pernah menggunakan blognya lagi. Untuk sekarang kita menggunakan website yang namanya e-court. Ini dia websitenya. Oh baik, berarti saya daftar di sini saja. Iya, benar sekali. Terima kasih. Terima kasih. Proses pendaftaran e-court. Sebelumnya, teman-teman dapat mengakses e-court Mahkamah Agung Republik Indonesia di e-court.mahkamahAgung.go.id. Sebelum memasuki ke pendaftaran e-court, di sini terdapat beberapa layanan yang terdapat pada e-court tersebut. Yang pertama ada e-filing, yaitu pendaftaran perkara. Yang kedua ada e-payment, yaitu pembayaran perkara. Dan ada e-summons, pemanggilan pihak, dan e-litigation, yaitu persidangan. Dan yang terakhir ada penyerahan produk pengadilan berupa salinan putusan dan penetapan. Nah, apa aja sih persyaratan untuk pembuatan akun? Yang pertama, kita memerlukan KTP. Dan kemudian kita membutuhkan email, nomor handphone, dan nomor rekening. Kemudian, pada laman e-court Mahkamah Agung, terdapat menu login. Setelah mengklik menu login, masukkan email, password, beserta kode CAPTCHA. Kemudian, selanjutnya adalah klik daftar perkara dan pilih gugatan ataupun permohonan, sesuai dengan klasifikasi perkara yang ingin dilaporkan, baik itu gugatan maupun permohonan. Klik tambah gugatan ataupun permohonan yang ingin dilaporkan. Pilih pengadilan agama yang sesuai dengan domisili Anda dan pembiayaan biaya secara reguler. Anda akan mendapatkan nomor registrasi dan Anda silahkan melanjutkan dengan klik daftar. Selanjutnya, Anda dapat mengklik tambah pihak, yang dimana Anda harus mengisi seluruh data-data dari para pihak. Pendaftar wajib memperhatikan status pihak beserta data dan alamat secara lengkap semua pihak yang berperkara. Unggah dokumen gugatan atau permohonan dan bukti. Dokumen yang diunggah: 1. Dokumen gugatan atau permohonan dalam bentuk Word. 2. Dokumen gugatan atau permohonan dalam bentuk PDF yang telah ditandatangani. 3.
dokumen bukti berdasarkan persyaratan tiap masing-masing perkara yang telah dilegalisir. Menyetujui pernyataan pendaftaran dengan cara memberikan centang pada kolom yang sudah disediakan. Akan tertera surat kuasa pembayaran elektronik berupa rincian pembiayaan. Selanjutnya, Anda dapat melakukan pembayaran sesuai dengan nomor panjar perkara sejumlah panjar perkara yang telah ditentukan. Proses pendaftaran telah selesai. Selanjutnya, pihak yang berperkara menunggu proses verifikasi dan validasi dari pengadilan agama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada paket dari Pengadilan Agama Bukit Tinggi mau ngantar surat panggilan untuk Bapak Alma Aulia sebagai tergugat. Baik, terima kasih ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pertama perkara cerai juga di Pengadilan Agama Bukit Tinggi dengan nomor perkara 509 garing perdata garing 2023 garing PA Bukit Tinggi Pada 20 September tahun 2023 akan dimulai dengan susunan Majelis Hakim Nadia Matalata SMMH sebagai Ketua Majelis Hakim, Pria Satria Subianto SMMH sebagai Hakim Anggota 1 dan Melani Octavia SMMH sebagai Hakim Anggota 2. Majelis Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Bukit Tinggi mengadili perkara cerai juga nomor perkara 509 garing perdata garing 2023 garing PA Bukit Tinggi antara penggugat Enzo Julian dengan tergugat Alma Aulia Divani dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudari penggugat, apakah saudari dalam keadaan sehat dan bersedia mengikuti sidang pada hari ini? Saya dalam keadaan sehat yang mulia, saya bersedia mengikuti persidangan pada hari ini. Saudara tergugat, apakah saudara dalam keadaan sehat dan bersedia mengikuti sidang pada hari ini? Saya dalam keadaan sehat yang mulia dan saya bersedia untuk menjalani sidang pada hari ini. Saudari penggugat, sebelum memulai persidangan ini, saya akan memverifikasi identitas saudari. Dimohon maju ke depan untuk memberikan kartu tanda penduduk saudari. Baik, Yang Mulia. Apakah benar saudari bernama Angel Julian, lahir tanggal 16 Maret 1997, beralamat di Jalan Padang Banyak nomor 135 Kampuang, Surau, Kapau Padang Banyak, Kenagarian Sungai Tua, Kecamatan Sungai Tua, Kabupaten Agam? Benar Yang Mulia. Saudara penggugat, apakah Anda didampingi oleh penasihat hukum Anda? Iya Yang Mulia. Baiklah, untuk saudara tergugat maju ke depan untuk memberikan kartu tanda penduduk saudara. Baik, Yang Mulia. Apakah benar saudara bernama Alma Aulia Divani, lahir tanggal 9 Januari 1994, beralamat di Jalan Padat Karya RT 002 RW 002, Kelurahan Sungai Durian, Kecamatan Lampau Tigo, Nambori, Kota Payakumbuh? Ya, benar Yang Mulia. Apakah Anda didampingi oleh penasihat hukum Anda? Ya, saya didampingi Yang Mulia. Baik, pada sidang pertama hari ini kami berkewajiban memberikan nasihat kepada saudara penggugat dan saudara tergugat untuk memikirkan kembali bahwa perceraian itu tidak baik untuk saudara berdua. Dengan berakhirnya rumah tangga, maka telah rusak demi suci yang selama ini dijalani. Saudari penggugat, apakah sudah bulat keinginan saudara-saudari untuk bercerai dengan penggugat? Keinginan saya untuk bercerai sudah bulat Yang Mulia. Saudara penggugat, coba pertimbangkan lagi keputusan untuk bercerai, karena bercerai itu sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus bisa saling memaafkan apabila ingin bersangkutan sama rumah tangga saudara. Sesuatu yang baik akan didatangkan hal baik dari sebaliknya.
Baik Yang Mulia, saya telah pertimbangkan keputusan saya ingin bercerai dan saya akan tetap ingin bercerai dengan tergugat. Bisa saya tanyakan, apakah saudari yakin sudah mempertimbangkan ingin bercerai dengan tergugat? Ya Yang Mulia, saya sangat yakin telah mempertimbangkannya. Selama masa pernikahan kami, saya telah melakukan banyak percobaan untuk damai. Tetapi lagi-lagi kami akhirnya selalu berkelahi dan hidup tidak rukun. Meskipun sudah bercerai, saya yakin saya masih bisa menghidupi anak saya sebagai bentuk tanggung jawab seorang ibu. Saudari penggugat, apakah sudah dicoba untuk rukun kembali dengan saudara tergugat? Sudah Yang Mulia, namun selalu kegagalan yang berada di ujung rumah tangga kami. Baiklah saudara penggugat dan tergugat, sepertinya upaya persidangan pertama ini masih belum menemukan titik damai dalam rumah tangga saudara penggugat dan tergugat. Namun harapan kita, perdamaian itu tetap dilakukan. Oleh karena itu, sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016, majelis masih memberikan kesempatan kepada saudara penggugat dan tergugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga ini melalui proses mediasi di luar persidangan. Bagaimana penggugat, apakah memilih mediator salah satu dari majelis hakim atau Anda bisa memilih mediator dari pihak penggugat dan tergugat? Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami akan menyerahkan yang terbaik kepada majelis hakim yang terhormat. Baiklah, sidang akan ditunda hingga minggu depan dengan agenda mendengarkan laporan mediasi. Saudari Panitra, minggu depan tanggal berapa? 27 Yang Mulia. Baik, sidang selanjutnya diharapkan para penggugat dan tergugat untuk hadir pada tanggal yang telah ditetapkan. Sidang cerai gugat nomor perkara 509/Perdata/2023/KA Bukit Tinggi ditunda dan ditutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dipersilakan untuk berdiri karena hakim akan meninggalkan ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam proses mediasi ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aziza Salma Zahra. Saya adalah mediator yang telah dituju oleh pengadilan untuk memfasilitasi upaya perdamaian dalam perkara ini. Saya mohon kepada masing-masing pihak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Angel, saya adalah pihak penggugat dalam perkara ini. Perkenalkan, saya Alma, saya pihak tergugat dalam perkara ini. Baik, terima kasih. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai dasar hukum mediasi ini. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, disebutkan bahwa setiap perkara perdata termasuk perceraian wajib diupayakan penyelesaian secara damai terlebih dahulu melalui mediasi. Mediasi sendiri merupakan proses penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral, yaitu saya sebagai mediator, yang akan memfasilitasi proses komunikasi dan negosiasi di antara kedua belah pihak. Adapun tahapan dalam proses mediasi ini yang pertama, setiap pihak akan diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya secara bergantian. Terus, saya akan menggali kesalahpahaman awal antara kedua belah pihak. Kita akan menyusun agenda pembahasan, terus kemudian masuk dalam proses negosiasi, dan terakhir jika terjadi kesepakatan, maka kita akan menyusun dan menandatangani kesepakatan perdamaian. Apakah Bapak Alma dan Ibu Angel setuju dengan proses tersebut? Saya setuju, Bu Aziza. Saya juga setuju. Baik, saya ucapkan terima kasih. Sekarang saya beri kesempatan kepada Ibu Angel sebagai penggugat untuk menyampaikan penjelasan dan alasannya mengajukan gugatan cerai. Silakan, Ibu Angel. Terima kasih Bu Aziza, saya mengajukan gugatan cerai karena saya merasa hubungan rumah tangga saya dengan suami saya sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Kami sering bertengkar, tidak ada lagi komunikasi yang sehat, dan saya sudah merasa lelah secara emosional. Saya juga merasa kurang dihargai sebagai pasangan. Kami sudah pisah ranjang hampir 1 tahun terakhir. Baik, saya mengerti. Jadi Ibu Angel merasa bahwa hubungan ini sudah tidak memberikan ketenangan dan kebahagiaan lagi, begitu? Betul Bu, saya juga sudah mencoba bertahan, tapi saya pikir sudah cukup. Baik, sekarang saya beri kesempatan kepada Pak Alma untuk menyampaikan tanggapannya. Silakan Bapak.
Terus terang ya Bu Azizah, saya merasa sangat sedih dan kecewa atas gugatan ini. Saya tidak menyangka istri saya sampai mengajukan cerai. Memang kami sering bertengkar, tapi saya pikir itu masih bisa diselesaikan. Saya merasa istri saya ini tidak pernah memberi saya kesempatan untuk memperbaiki diri. Tiba-tiba aja saya mendapat surat pengadilan. Bu Aziza, saya sudah berusaha bicara baik-baik, tapi dia selalu menghindar. Saya tidak pernah mendapat kejelasan, malah sering disalahkan kalau saya mengeluh. Mohon maaf Ibu Angel, mari kita beri kesempatan ke Bapak Alma menyelesaikan penjelasannya dulu, baru nanti giliran Ibu lagi saya akan beri ruang. Baik Bu, maaf. Terima kasih Bu, saya ingin dia tahu bahwa saya ini nggak pernah punya niat menyakiti. Saya akui, saya mungkin kurang hadir secara emosional. Tapi saya juga sedang mengalami tekanan di pekerjaan dan keluarga saya. Saya hanya berharap kita bisa menyelesaikan dengan baik. Baik, terima kasih atas keterbukaannya. Jadi dari penjelasan kedua belah pihak, saya melihat ada dua hal yang bisa kita jadikan titik awal kesalahpahaman. Yang pertama, kedua pihak ingin penyelesaian yang baik dan tidak saling menyakiti. Terus meskipun ada luka, masing-masing masih menghargai satu sama lain. Apakah benar seperti itu? Ya Bu, Iya benar. benar. Baik, sekarang saya ingin mengajak kita menyusun agenda pembahasan. Itu yang pertama itu bagaimana menjaga komunikasi atau hubungan baik pasca perceraian. Terus bagaimana penyelesaian hak-hak pasca cerai seperti hak asuh anak. Dari dua hal tersebut, mana yang ingin kedua belah pihak bahas terlebih dahulu? Saya ingin membahas tentang hubungan baik dulu, karena saya tidak ingin berpisah dengan kebencian. Saya setuju, saya juga ingin hubungan kami tetap baik meski nanti tidak bersama lagi. Terima kasih. Jadi untuk menjaga hubungan baik, apakah ada usulan dari masing-masing pihak? Saya hanya ingin agar tidak saling menyalahkan lagi, tidak menjelek-jelekkan di depan teman atau keluarga. Saya ingin tetap saling menghormati. Saya juga, Bu, saya tidak akan membuka aib atau membicarakan dia secara negatif. Saya juga berharap dia melakukan hal yang sama. Baik, saya mencatat bahwa kedua belah pihak sepakat untuk menjaga komunikasi dan tidak saling menjelekkan di lingkungan sosial. Apakah sepakat? Sepakat, Bu. Sepakat, Bu. Baiklah, sekarang kita beranjak ke agenda kedua, yaitu mengenai hak dan kewajiban pasca perceraian. Apakah ada yang ingin dibicarakan soal ini? Mari kita mulai dari nafkah idah atau mutah. Saya ingin mendengar dari Bapak Alwa terlebih dahulu, apakah Bapak bersedia memberikan nafkah idah dan mutah kepada Ibu Angel jika memang proses cerai ini terus berjalan? Saya bersedia, Bu, walaupun berat bagi saya secara emosional, tapi saya tetap bertanggung jawab. Saya bisa menyanggupi nafkah idah selama masa tunggu dan mut'ah sebagai penghormatan terakhir. Terima kasih Pak. Ibu Angel, apakah Ibu menyetujui besaran yang ditawarkan oleh Bapak Alma? Saya menyetujui, Bu. Baik, berarti kita sudah punya titik terang. Saya akan mencatat bahwa telah tercapai kesepakatan antara penggugat dan tergugat mengenai nafkah idah dan mutah. Terima kasih atas kesempatan tersebut. Ini menunjukkan bahwa komunikasi di antara ibu dan bapak masih terjalin dengan baik. Setidaknya dalam hal-hal yang menyangkut tanggung jawab pasca perceraian. Namun saya juga mencatat bahwa belum ada titik temu dalam hak asuh anak yang hingga kini belum dapat disepakati. Mari kita bahas bagaimana kesepakatan tersebut. Apakah Ibu masih tetap ingin melanjutkan permohonan cerai gugat ini? Iya, Bu, saya sudah memikirkan ini baik-baik. Saya merasa rumah tangga kami sudah tidak bisa dilanjutkan. Banyak luka yang membuat saya tidak sanggup lagi untuk bertahan. Walaupun saya menghormati Bapak Alma sebagai ayah dari anak saya. Bapak Alma, bagaimana tanggapan Bapak terhadap keinginan Ibu Angel ini? Saya belum bisa setuju, Bu. Saya masih ingin mempertahankan rumah tangga ini. Saya akui kami sering bertengkar, tapi bukan berarti harus langsung cerai. Saya hanya masih sayang sama keluarga saya. Saya belum siap berpisah. Saya paham ini situasi yang sangat emosional. Saya apresiasi keterus-terangan dari keduanya. Namun dengan perbedaan pendirian seperti ini belum dapat ditemukan kata sepakat untuk perceraian cerai gugat ini. Sekarang kita bahas soal hak asuh anak Ibu Angel. Bagaimana keinginan Ibu?
Saya minta hak asuh anak jatuh ke saya. Anak kami masih kecil dan selama ini saya yang merawat, mendampingi setiap hari. Saya tidak pernah pisah dari dia. Saya tidak ingin kehilangan momen tumbuh kembang anak saya. Saya nggak setuju, Bu. Saya juga punya hak sebagai ayah. Saya ingin anak saya tinggal bersama saya punya penghasilan tetap, saya bisa memberi kehidupan yang stabil. Saya bukan ayah yang lari dari tanggung jawabnya. Saya paham bahwa masing-masing punya alasan kuat, tapi karena belum tercapai kesepakatan atas 2 poin ini, perceraian dan hak asuh anak, maka mediasi belum bisa dikatakan berhasil sepenuhnya. Namun, saya akan mencatat bahwa telah tercapai kesepakatan antara penggugat dan tergugat terkait nafkah idah dan mutah. Belum tercapai kesepakatan dalam hal cerai gugat dan hak asuh anak. Apakah Ibu dan Bapak setuju dengan catatan tersebut? Setuju, Setuju, Bu. Bu. Baik, saya akan membuat laporan mediasi yang menyatakan bahwa mediasi sebagian berhasil karena ada 2 poin yang disepakati dan ada yang tidak. Laporan ini akan saya serahkan ke majelis hakim untuk menjadi bagian dari pertimbangan pemeriksaan perkara. Saya sangat menghargai kehadiran dan kerjasama Bapak dan Ibu hari ini. Semoga apapun keputusan yang diambil nanti bisa menjadi jalan terbaik untuk semua pihak, terutama untuk anak yang menjadi amanah bersama. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Bukit Tinggi yang memeriksa perkara cerai talak nomor 509/Perdata/2023 PA Bukit Tinggi antara Ibu Angel sebagai penggugat dan Bapak Ahmad sebagai tergugat pada hari ini 27 September 2023. dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai agenda sidang hari ini, untuk mendengarkan laporan hasil mediasi, Saudari Manindra, apakah penggugat, tergugat, serta mediator hadir dalam persidangan hari ini? Ya, yang mulia penggugat, tergugat, dan mediator hadir dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini. Baik. Penggugat, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Sehat yang mulia, saya siap mengikuti persidangan hari ini. Baik, bagaimana dengan saudara tergugat? Apakah saudara sehat dan siap mengikuti persidangan? Saya sehat yang mulia dan saya siap untuk mengikuti persidangan hari ini. Baik, sebelum kami melanjutkan ke agenda sidang, majelis hakim akan memberikan sedikit nasihat kepada kedua belah pihak agar mempertimbangkan kembali keinginan mereka untuk bercerai. Saudara-saudari, mohon dipertimbangkan kembali keputusan untuk bercerai. Pernikahan bukan hanya hubungan antara dua orang, tetapi juga menyangkut keluarga dan terutama anak. Apa saudara-saudari tidak khawatir jika nanti harus menyandang status janda dan duda? Bagaimana dengan pandangan masyarakat dan keluarga? Coba saling berpandangan sejenak. Mungkin ada ruang untuk memperbaiki dan rujuk kembali. Terima kasih atas nasihat yang mulia. Saya sudah memikirkannya matang-matang. Saya merasa tidak ada lagi jalan keluar dalam rumah tangga ini. Saya tetap pada pendirian untuk bercerai. Baik, bagaimana dengan saudara tergugat? Saya juga merasa perceraian ini merupakan jalan yang terbaik yang mulia. Sekali lagi kami tanyakan kepada penggugat, apakah saudari benar-benar sudah yakin dan memikirkan ini secara matang? Sudah yang mulia, saya tetap ingin bercerai. Baiklah, tampaknya pendapatnya tidak dapat tercapai. Selanjutnya kami minta pendapat dari saudari mediator, silakan. Baiklah, terima kasih yang mulia. Proses mediasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perma nomor 1 tahun 2016. Para pihak telah hadir dan diberikan kesempatan untuk berbicara dan mencari solusi damai. Namun tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai. Meski demikian, para pihak berhasil mencapai kesepakatan mengenai nafkah idah dan mutah. Namun tidak berhasil mencapai kesepakatan terkait perceraian dan hak asuh. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saudari penggugat, apakah benar bahwa mediasi tidak berhasil dan saudari tetap ingin bercerai? Benar yang mulia, saya tetap ada keputusan untuk bercerai. Baik, kami akan membacakan isi laporan dari mediasi yang dibuat dan ditandatangani oleh mediator, Saudari Aziza S.H. bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 20 September 2023. metode online melalui Zoom meeting dan telah berjalan sesuai dengan ketentuan Perma nomor 1 tahun 2016. Dalam proses tersebut, para pihak telah diberikan kesempatan untuk berdiskusi, namun tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai. Meskipun telah sepakat terkait nafkah idah dan mutah,
Dan karena mediasi dinyatakan gagal, maka sidang akan dilanjutkan ke agenda berikutnya, yaitu pembacaan gugatan. Mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang bersifat pribadi dan hanya boleh diketahui oleh para pihak saja, maka sidang ini dinyatakan tertutup untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan nomor perkara 509 garing Perdata garing 2023 garing PA Bukit Tinggi pada 3 Oktober 2023. Majelis Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Baik, hadirin dimohon untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Tata dan Agama Bukit Tinggi mengadili perkara cerai gugat nomor perkara 509 garing Serdata garing 2023 garing PA Bukit Tinggi antara penggugat Edzon Juliet dengan tergugat Alma Auliadi Fani dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, penasihat hukum penggugat, silakan bacakan gugatan yang telah disiapkan. Terima kasih kepada kuasa hukum penggugat atas pembacaan gugatan yang telah disampaikan secara lengkap dan jelas. Demikian, sidang akan dilanjutkan pada tahap berikutnya, yaitu Pembacaan jawaban gugatan. sidang akan ditunda pada minggu depan tanggal 6 Oktober 2023. dan diakhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakim akan meninggalkan ruangan, hadirin silakan untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan nomor perkara 509 garing Perdata garing 2023 garing PA Bukit Tinggi pada 6 Oktober 2023 akan dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Baik, hadirin dimohon untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Tata dan Agama Bukit Tinggi mengadili perkara cerai gugat nomor perkara 509 garing Serdata garing 2023 garing PA Bukit Tinggi antara penggugat Edzon Juliet dengan tergugat Alma Auliadi Fani dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, silakan pihak penggugat atau kuasa hukumnya untuk menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut. Demikianlah jawaban dan gugatan rekonferensi kami sampaikan. Kami mohon kepada majelis hakim agar mempertimbangkan dengan seadil-adilnya. Terima kasih kepada kuasa hukum tergugat yang telah menyampaikan jawaban atas gugatan, termasuk gugatan balik atau rekonvensi yang diajukan oleh pihak tergugat. Majelis hakim telah mencatat bahwa tergugat dalam jawaban dan rekonvensinya membantah dalil-dalil dari penggugat dan mengajukan permohonan hak asuh anak kepada tergugat. Dengan demikian, sidang akan dilanjutkan pada tahap berikutnya, yaitu kesempatan bagi penggugat untuk memberikan replik atas jawaban yang telah disampaikan. Sidang akan ditunda pada minggu depan tanggal 9 Oktober 2023 dan diakhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakim akan meninggalkan ruangan, hadirin silakan untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan nomor perkara 509 garing Perdata garing 2023 garing PA Bukit Tinggi 9 Oktober 2023. tidak akan dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Bukit Tinggi mengadili perkara cerai gugat nomor perkara 509 garing perdata garing 2023 garing PA Bukit Tinggi antara penggugat Elisa Julia dengan tergugat Alma Aulia Divani menyatakan buka dan terbuka umum. Penasihat hukum penggugat dan sebagaimana dengan jawaban replik. Tapi ketetapan itu tentang perceraian dan hak atas anak yang dia. Baik, maka dengan ini tahapan pembacaan Replik. dinyatakan selesai dan ditunda dan akan dilanjutkan pada hari dan tanggal yang telah ditentukan sesuai dengan jadwal persidangan. Sidang dinyatakan ditutup. Aku akan menjawabkan permohonan hadirin di nomor tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan nomor perkara 509 garing perdata garing 2023 garing PA Bukit Tinggi pada 11 Oktober 2023. aku dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Bukit Tinggi mengadili perkara cerai gugat nomor perkara 509 garing perdata garing 2023 garing PA Bukit Tinggi antara penggugat Elisa Julia dengan tergugat Alma Aulia Divani menyatakan buka dan terbuka umum. Bagaimana pembacaan dupliknya? Yang Mulia Majelis Hakim, kami tetap pada jawaban dan rekomendasi kami dan menolak seluruh dalil dalam replik penggugat bahwa justru fakta hukum membuktikan penggugat menghilangkan rumah dan anak dalam keadaan sendiri. Maka dari itu, tergugat layak sebagai pemegang hak asuhan. Baik, maka dengan ini tahapan pembacaan Duplik. surat tersebut dinyatakan selesai. Sidang akan dilanjutkan pada tahap pembuktian yang akan diawali dengan pembuktian surat dan pemeriksaan saksi-saksi dari pihak penggugat pada sidang berikutnya. Untuk itu, kami perintahkan kepada para pihak agar mempersiapkan dokumen-dokumen tertulis yang diajukan sebagai alat bukti dan menghadirkan saksi-saksi yang relevan dan telah disumpah. Apakah ada hal yang ingin disampaikan oleh para pihak sebelum sidang kami tutup? Tidak ada yang saya. Baik, jika tidak ada, maka sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari dan tanggal yang telah ditentukan sesuai dengan jadwal persidangan. Sidang dinyatakan ditutup. Aku akan menjawabkan permohonan hadirin di nomor tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan nomor perkara 509 garing perdata garing 2023 garing PA Bukit Tinggi pada 12 Oktober 2023. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Bukit Tinggi mengadili perkara cerai gugat nomor perkara 509 garing perdata garing 2023 garing PA Bukit Tinggi antara penggugat Elisa Julia dengan tergugat Alma Aulia Divani menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, sidang hari ini dilanjutkan ke tahap pembuktian. Kami persilakan pihak penggugat terlebih dahulu untuk mengajukan alat bukti dan menghadirkan saksi. Baik, yang mulia, terima kasih. Kami ajukan bukti berupa fotokopi kutipan akta nikah tanggal 2 November 2020, surat keterangan dari KUA Kecamatan Sungai Buah, tangkapan layar percakapan digital yang menunjukkan pertengkaran antara penggugat dan tergugat. Baik, alat bukti diterima. Silakan hadirkan saksi dari kedua belah pihak. Saksi
saksi mohon berdiri. Sebelum memberi keterangan, apakah saksi bersedia disumpah menurut agama yang saksi anut? Silakan. Mari ikuti perkataan saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Tidak lain daripada yang sebenarnya. Tidak lain daripada yang sebenarnya. Dan tidak akan menyembunyikan sesuatu apapun. Dan tidak akan menyembunyikan sesuatu apapun. Baik, saya akan memeriksa dari saksi pihak penggugat terlebih dahulu. Saudari Isabel, apakah Anda mengenal penggugat dan tergugat? Mengenal yang kebetulan saya ibu dari penggugat. Apakah saudari mengetahui adanya pertengkaran atau masalah dalam rumah tangga mereka? Iya yang mulia, sejak tahun 2021 itu hubungan mereka ini sudah sering menjadi cekcok dan tidak harmonis. Baik, sudah cukup. Penasehat hukum silakan memberikan pertanyaan kepada saksi. Baik, terima kasih yang mulia. Untuk saudari saksi, apakah saudari berada di rumah setiap saat selama pertengkaran terjadi? Saya tidak selalu berada di rumahnya, tetapi saya sering berada di rumah mereka saat terjadinya pertengkaran di antara kedua belah pihak. Baik, cukup yang mulia. Pemeriksaan saksi dari pihak penggugat selesai, silakan pihak tergugat mengajukan alat bukti. Terima kasih yang mulia. Kami mengajukan beberapa alat bukti. Ada foto-foto yang diasuh oleh tergugat, kemudian ada video kondisi anak bersama tergugat, serta surat keterangan RT mengenai keberadaan anak bersama ayah, bukti transfer keperluan anak, dan surat dari dokter terkait kondisi anak yang meninggal. Baik, terima kasih. Untuk saudari saksi 2, silakan memberikan keterangan. Saya adalah tetangga dari tergugat dan tergugat. Pada tanggal 10 Agustus 2023 jam 10 pagi saya menerima tangisan anak dari tergugat dan tergugat, dan saya mendatangi rumahnya. Ternyata anaknya tersebut ditinggal sendirian tanpa ada penggugat, dan saya melihat nenek dari anak tersebut atau ibu dari penggugatnya itu baru pergi untuk membeli susu SGM. Sekian yang mulia. Baik, setelah melihat alat bukti dan mendengarkan keterangan saksi dari kedua belah pihak, majelis menyatakan tahap pembuktian telah selesai dan sidang akan ditunda dan dilanjutkan untuk agenda penyampaian kesimpulan tertulis dari para pihak. Sidang ditutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kalau dengan tempat pada hari ini dipersilakan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan nomor perkara 509 garis Petaker garis 2023 garis PA Bukit Tinggi pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 3 akan dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Bukit Tinggi mengadili perkara cerai gugat nomor perkara 509 garing perdata garing 2023 garing PA Bukit Tinggi antara tergugat Ezen Julian dengan tergugat Alma Aulia Bukani dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, kami lanjutkan ke agenda penyampaian kesimpulan secara lisan dari masing-masing pihak. Dengan demikian, sidang akan dilanjutkan pada tahap Putusan. diakhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakim akan meninggalkan ruangan, hadirin dipersilakan untuk berdiri.
Sidang perkara nomor 509 garing Perdata garing 2023 garing PA Bukit Tinggi dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum dalam pembacaan putusan. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara cerai gugat antara penggugat Angel Julian melawan tergugat Alma Aulia Divani setelah melalui proses pemeriksaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian surat dan saksi serta kesimpulan para pihak, maka hari ini majelis hakim akan membacakan putusannya. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukit Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 509 garing perdata garing 2023 garing PA Bukit Tinggi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Mengadili dalam konvensi 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menjatuhkan talak 1 bain sugra tergugat terhadap penggugat. 3. Menetapkan anak bernama Nur Faisal Saumi berada di bawah haddana atau pengasuhan penggugat sebagai ibu kandung, memberikan hak akses kepada tergugat untuk mengunjungi anak tersebut. 5. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat nafkah idah sebesar 1.500.000 mut'ah berupa seperangkat alat sholat. Dalam rekonvensi gugatan tergugat rekonvensi tidak dapat diterima. Dalam konvensi dan rekonvensi membebankan biaya perkara sebesar 147.000 kepada penggugat. Saudari Angel Julian sebagai penggugat, apakah saudari menerima putusan ini? Saya terima yang mulia. Baik, saudara Alma Aulia selaku tergugat, apakah saudara menerima atau akan mengajukan upaya hukum terhadap putusan ini? Saya mohon waktu untuk pikir-pikir yang mulia. Baik, sesuai hukum acara, saudara memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum banding dalam waktu 14 hari sejak putusan ini diucapkan. Dengan demikian, sidang dinyatakan selesai. Sidang ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
murid.